Assalamualaikum teman-teman semua. Kali ini saya masak ayam goreng yang rasanya bener-bener enak, gurih, dan rempah-rempahnya tuh terasa sampai ke tulang-tulangnya. Ini bukan gosong ya teman-teman. Warnanya agak sedikit kehitaman karena saya gunakan air kelapa ya teman-teman. Untuk kali ini saya menggunakan ayam kampung ya teman-teman. Pada tahu kan kalau ayam kampung itu rasanya lebih gurih ya. Ditambah lagi dengan rempah-rempah andalan saya, dijamin deh teman-teman tuh bakal ketagihan kalau masak ayam goreng pakai resep ini. Resep ini juga berlaku untuk ayam negeri ya teman-teman. Langsung aja kita masuk ke resepnya. Saya gunakan 1 ekor ayam kampung, boleh diganti dengan ayam negeri. Kemudian 1 sendok teh garam, 2 butir kemiri sangrai, 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh merica, 1,5 sendok teh ketumbar. Kalau nggak ada yang butiran, boleh pakai yang bubuk ya teman-teman. Selanjutnya saya juga gunakan 1 batang serai yang sudah digeprek, 2 jempol kuas juga sudah digeprek, 8 cm kunyit, 2 cm jahe, 4 siung bawang putih, 5 lembar daun jeruk, buang tulangnya, 3 lembar daun salam, dan 1 buah lemon. Dan ini dia teman-teman yang nggak boleh ketinggalan, ini dia rahasianya, 300 ml air kelapa muda. Ini saya dapatkan dari 1 butir kelapa ya. Dengan menggunakan air kelapa muda ini dijamin deh ayam gorengnya tuh bakal kerasa gurih banget, enak banget. Sekarang kita ambil jeruk lemonnya. Nah ini saya buat gerakan seperti ini agar si airnya itu terkumpul ya teman-teman. Jadi nanti pada saat diperas lebih mudah. Kemudian ini saya potong dulu. Jeruk lemonnya saya potong kecil-kecil seperti ini agar lebih mudah saat diperas ya. Nah saya gunakan 1 buah jeruk lemon untuk menghilangkan bau dari ayamnya ya. Kalau ayam tuh kan suka ada bau amisnya ya teman-teman. Nah dengan jeruk lemon ini dijamin hilang bau amisnya. Kalau jeruk lemonnya sudah diperas semua, sekarang langsung aja kita ratakan sambil ditekan-tekan sedikit ya teman-teman, agar si bau dari ayamnya, bau amis dari ayamnya benar-benar hilang dan ayamnya nanti jadi kesat ya teman-teman. Kalau ayamnya sudah dilumuri dengan air jeruk lemon, sudah diratakan seperti ini, kita diamkan selama 10 menit, kemudian cuci lagi. Nah sambil menunggu 10 menit, sekarang kita haluskan bumbu ya teman-teman. Merica, ketumbar, kemudian kemiri, bawang putih, jahe, kunyit. Biar nggak licin pada saat dihaluskan, kita langsung aja tuangkan garam dan juga kaldu bubuknya ya. Ini dihaluskan sampai benar-benar halus. Kalau teman-teman nggak mau capek ngulek, boleh pakai blender ya, dihaluskan pakai blender. Setelah bumbunya halus, sekarang kita masukkan juga daun jeruknya ya teman-teman. Daun jeruk yang sudah tidak ada tulangnya ya. Daun jeruknya sebenarnya boleh cuma disobek-sobek aja ya. Cuman ini saya sengaja haluskan biar wanginya tuh lebih keluar lagi teman-teman. Nah sekarang langsung kita pindahkan ayamnya. Ini ayamnya sudah dicuci lagi ya. Ayamnya sudah dicuci lagi, sudah bersih. Sekarang kita pindahkan ayamnya ke wajan ya. Langsung ke wajan aja biar nggak terlalu banyak cucian ya teman-teman. Ini langsung bumbu halus yang tadi langsung dimasukkan ke sini, berikut dengan daun salam dan serai dan juga lengkuas yang sudah digeprek. Langsung aja kita ratakan di sini dengan bumbu sambil diremas-remas juga ya teman-teman. Kemudian kita tutup dan biarkan selama 10 menit agar bumbunya itu meresap. Setelah 10 menit, sekarang kita masukkan air kelapanya ya. Kita tuangkan air kelapanya. Setelah itu kita nyalakan api kompornya. Menggunakan api kompor yang kecil saja teman-teman. Sambil diaduk-aduk lagi ya. Kalau sudah diaduk-aduk seperti ini, kita tutup lagi teman-teman. Kalau sudah mendidih, teman-teman bisa besarkan api kompornya.
tapi masih tetap ditutup ya. Sambil sesekali dibalik ya teman-teman, biar bumbunya benar-benar meresap. Kita pastikan si ayamnya, seluruh permukaan ayam ini terendam dengan bumbu ya. Nah, sekarang kita tutup lagi teman-teman. Oh ya teman-teman, saya menggunakan ayamnya ini ayam kampung yang ukurannya sedang ya, tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar. Sebelum air dari rempah-rempahnya ini menyusut, kita bisa matikan api kompornya. Dan kita diamkan selama 30 menit tanpa membuka tutupnya agar si rempah-rempahnya ini benar-benar meresap sampai ke tulang teman-teman. Kalau sudah 30 menit didiamkan, sekarang kita bisa buka tutup wajannya dan kita nyalakan lagi api kompornya. Kita masak sampai kering ya teman-teman, sampai airnya ini benar-benar menyusut. Itu artinya semua rempahnya ini sudah meresap ke daging, bahkan meresap sampai ke tulangnya ya. Kalau masak ayam pakai air kelapa muda itu teman-teman, selain dia bikin enak dan gurih, si dagingnya itu juga nanti teksturnya nggak terlalu alot ya, nggak terlalu keras kayak yang dimasak tanpa menggunakan air kelapa muda gitu loh. Jadi nanti hasil akhirnya enak, gurih, dan juga empuk ya, nggak terlalu keras. Nah, dimasak sampai benar-benar airnya nih menyusut ya, sampai kering ya teman-teman. Ini bisa langsung digoreng, bisa juga kita masukkan ke lemari es untuk digoreng nanti-nanti ya, boleh. Tapi saya mau langsung goreng aja. Tuangkan minyak goreng secukupnya. Diamkan sampai panas. Kalau sudah panas, sekarang kita bisa masukkan bawang putih geprek ya. Ini masih ada kulitnya, jadi bawang putih masih ada kulitnya, tanpa dihilangkan kulitnya, langsung kita geprek dan langsung kita masukkan ke dalam minyak panas ini. Ini fungsinya nanti si ayam gorengnya itu bakal lebih terasa lagi bawangnya ya, bawang putihnya itu. Jadi lebih gurih, bener-bener gurih dan enak banget ya teman-teman. Ini selera saya sih, kalau teman-teman nggak mau pakai bawang putih seperti ini juga nggak apa-apa ya. Cuman kalau menurut saya sih kalau pakai bawang putih geprek kayak gini tuh lebih enak aja gitu. Kita goreng sampai kering ya teman-teman. Ini terlihat hitam-hitam seperti ini. Ini bukan gosong ya teman-teman, tapi kalau menggunakan air kelapa muda itu pada saat digoreng memang seperti ini. Tapi nggak apa-apa teman-teman, memang tampilannya ada hitam-hitam seperti ini, tapi yang penting rasanya tuh juara banget. Dan ini dia teman-teman, ayam goreng kita sudah matang ya. Ini sudah siap dimakan dengan nasi hangat. Ini sih warnanya cantik kalau menurut saya ya, memang agak ada hitam-hitamnya dari air kelapa tadi. Tapi ini rasanya, saya tuh nggak bohong ya teman-teman, ini rasanya enak, gurih, dan bumbunya meresap sampai ke tulang-tulang. Cobain deh kalau teman-teman nggak percaya, dijamin teman-teman tuh bakal ketagihan sama resep ayam goreng ini. Lihat nih teman-teman, bikin lapar nggak nih? Pasti bikin lapar dong. Ini enak banget. Langsung aja teman-teman cobain resep ini di rumah. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Terima kasih bagi yang sudah subscribe, like, dan komen. Bagi teman-teman yang baru bergabung, mohon dukungannya untuk membantu perkembangan channel ini lebih berkembang lagi dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.